Bertubuh kurus dan tinggi, berkulit bersih, berkacamata dengan bingkai hitam dan rambut ikal, Arifin Bramantio sama sekali tak terlihat sebagai seorang pemimpin atau pendiri organisasi anak-anak muda. Dia lebih mirip sosok stereotip mahasiswa kutu buku yang lebih nyaman melekat di perpustakaan kampus atau yang berjam-jam menganalisa buku kapital yang luar biasa sulit itu daripada sebagai orang yang mendampingi petani untuk menuntut haknya. "Mbah Min," katanya menjawab pertanyaanku tentang jejak titik pencerahannya. Sore itu kami mengunjungi tempat kos Bram di Kaliurang yang begitu sempit. Hanya terdiri atas sebuah kamar tidur dengan 2 buah jendela kecil. Sebuah poster Che Guevara, siluet dengan topi yang dikenakannya berlatar belakang warna merah, yang selalu saja membakar gelora mahasiswa dan anak-anak muda di Indonesia. Sebuah rak dari beberapa papan yang ditopang dengan batu bata yang dipenuhi buku-buku. Puluhan sisa poster dan spanduk aksi melawan penggusuran Kedung Ombo. Bram menceritakan masa kecilnya di Cilacap. Mbah Min, salah satu ibu di desanya yang menetap di belakang rumah kakek Bram, ditemukan tewas gantung diri karena terlibat utang lintah darat. Untuk anak berusia 5 tahun, adegan seorang ibu tua yang tergantung dengan tali terus melukai benak dan hati, kata Bram. Dia menceritakan bahwa Mbah Min adalah ibu yang sesekali menggendongnya jika orang tua atau kakeknya sedang pergi. Jenazah yang tergantung itu diturunkan dan digotong beramai-ramai ke atas dipan di antara suara isak tangis. Perlahan Bram hanya tahu bahwa Mbah Min, tetangganya yang begitu menyayangi dan mengasuhnya itu, memiliki utang dan begitu saja tewas. "Aku meradang," kata Bram dengan murung. "Aku marah pada semua orang termasuk pada kakekku. Belakangan aku paham konsep peminjaman pada lintah darat. Bagaimana seseorang bisa terjerat karena bunga yang besar dan barang-barang berharga milik mereka, dari motor hingga rumah, bisa hilang diserobot para lintah darat. Diam-diam Mbah Min akhirnya memutuskan hidupnya dengan seutas tali. Ini luka besar bagi Bram kecil yang berusia 5 tahun. Aku marah pada semua orang termasuk pada kakekku. Belakangan aku paham konsep peminjaman pada lintah darat. Bagaimana seseorang bisa terjerat karena bunga yang besar dan barang-barang berharga milik mereka, dari motor hingga rumah, bisa hilang diserobot para lintah darat. Diam-diam Mbah Min akhirnya memutuskan hidupnya dengan seutas tali." Ini luka besar bagi Bram kecil yang berusia 5 tahun. Bram mengaku terus-menerus dihantui pertanyaan, mengapa Mbah Min memilih untuk mati daripada menghadapi utang yang menumpuk. Semakin aku tumbuh dan semakin melahap banyak bacaan, perlahan aku menyimpulkan bahwa ada 2 hal yang selalu menghantui orang miskin di Indonesia: kemiskinan dan kematian. Sejak saat itu, Bram merasa harus lebih dekat bersama kakeknya di Cilacap daripada mengikuti orang tuanya yang pindah ke Bogor. "Aku merasa harus banyak belajar apa yang diinginkan petani di desa," katanya sambil terus menceritakan bagaimana sulitnya meyakinkan orang tuanya agar mengizinkan dia menempuh pendidikan menengah di Cilacap. Selain mereka tak ingin berpisah dengan Bram, ayahnya curiga Bram hanya ingin bebas dan membandel, ingin keluar dari peta hidup yang sudah dirancang orang tuanya. Dia ingin Bram dan adiknya hidup tertata rapi dan steril dari hukuman.
Sejak saat itu, Bram merasa harus lebih dekat bersama kakeknya di Cilacap daripada mengikuti orang tuanya yang pindah ke Bogor. Aku merasa harus banyak belajar apa yang diinginkan petani di desa, katanya sambil terus menceritakan bagaimana sulitnya meyakinkan orang tuanya agar mengizinkan dia menempuh pendidikan menengah di Cilacap. Selain mereka tak ingin berpisah dengan Bram, ayahnya curiga Bram hanya ingin bebas dan membandel, ingin keluar dari peta hidup yang sudah dirancang orang tuanya. Dia ingin Bram dan adiknya hidup tertata rapi dan steril dari kuman. Demikian Bram membahasakan pemikiran orang tuanya di masa lalu. Tetapi Bram yang memang ahli merangkai kata dan pandai membuat hati mekar itu berhasil meruntuhkan keraguan ayahnya. Persyaratannya, Bram harus tetap rajin mengaji. Dan dia memang menunaikan janjinya, mengaji pada sore hari meski sesekali membolos karena ikut kesebelasan sepak bola sekolahnya. Ketika Bram meminta izin orang tuanya untuk meneruskan SMA di Yogyakarta, ayahnya mulai curiga. Apalagi melihat kamar Bram di desa yang hanya terdiri dari kasur dan ratusan buku-buku yang sudah melampaui bacaan anak-anak SMP. Di bawah bendera revolusi, Pondok Paman Tom, Oliver, dan Kisah Dua Kota yang dinamakan Bram sebagai periode keranjingan revolusi. Ayahnya tahu, Yogyakarta seperti magnet bagi bocah lanangnya yang terlihat semakin bengal. Sekali lagi, ayah minta aku berjanji tetap rajin mengaji, dan itu kupatuhi. Tentu saja saya juga menyelenggarakan diskusi bersama teman-teman SMA dan di luar SMA, kata Bram menyeringai. Kekhawatiran ayah Bram memang beralasan. Setelah peristiwa penangkapan aktivis di Yogyakarta karena dituduh mengadakan diskusi karya Pramoedya Anantatur, Bram dan kawan-kawannya dijemput dan diinterogasi polisi. Untung aku sudah siap sebelumnya, kata Bram. Dia menyimpan buku-buku pemikiran Karl Marx, Tan Malaka, dan Pramoedya Anantatur di sebuah tempat persembunyian yang sulit di balik lemari dapur. Sedangkan buku-buku yang lebih umum seperti pengantar politik atau ekonomi, buku klasik Samuelson sengaja diletakkan di atas rak bersama beberapa novel karya sastrawan Eropa yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Belakangan Bram tahu ada salah satu kawannya, anggota OSIS bernama Lucia Antarini, mengadukan kegiatan diskusi Bram dan kawan-kawannya kepada ayahnya yang berhubungan dekat dengan kalangan Intel. Bram dan kawan-kawannya diinterogasi berjam-jam di sebuah kantor yang belakangan dia ketahui adalah sebuah kantor Badan Koordinasi Intelijen. Mereka menanyakan buku-buku yang aku baca dan aku menjawab bahwa sebagian besar buku itu milik perpustakaan, kata Bram tersenyum. Mereka mendesak-desak Bram apakah dia mengenal para aktivis yang baru saja ditangkap beberapa bulan silam karena memiliki dan mendiskusikan buku karya Pramoedya. Bram mengaku tak kenal. Akhirnya setelah beberapa jam, mereka dilepaskan dan dinasihati agar setelah dewasa, energi yang kelebihan itu disalurkan pada organisasi yang genah seperti sayap Golkar gitu loh, Dik. Aku tertawa terkekeh-kekeh mendengar cerita itu. Bram juga ikut terpingkal. Aku hanya mengangguk-angguk mendengar saran itu. Apakah kau sakit hati pada anak OSIS itu, si Lucia, yang mengkhianati kalian? Tanyaku hati-hati. Pengkhianat ada di mana-mana. Bahkan di depan hidung kita, Laut. Kita tak pernah tahu dorongan setiap orang untuk berkhianat. Bisa saja duit, kekuasaan, dendam, atau sekedar rasa takut dan tekanan penguasa. Kata Bram mengangkat bahu.
Kita harus belajar kecewa bahwa orang yang kita percaya ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Kita tak bisa berharap semua orang akan selalu loyal pada perjuangan dan persahabatan. Dia menghampiri rak bawah bukunya dan mengambil sebuah buku tebal Mahabharata yang diceritakan kembali oleh Pelal dalam bentuk novel. Aku mengenal begitu banyak pengkhianat dari kisah ini. Dan karena itu, aku tak perlu terkejut lagi, kata Bram memberikannya padaku. Aku membukanya perlahan dan lukisan komik R.A. Kosasih berkelebat begitu saja. Tiba-tiba saja aku teringat Asmara yang pasti masih menyimpan serangkaian komik wayang Mahabharata dan Baratayuda yang memperkenalkan aku pada kisah panjang keluarga besar Barata tentang cinta dan pertarungan merebut tahta serta kehormatan. Juga pada filsafat kehidupan, kematian, peperangan, kehancuran, dan kelahiran kembali. Bagi Pandawa, tokoh Aswatama adalah seorang pengkhianat keji yang membunuh anak dan saudara-saudaranya dalam keadaan tidur di sebuah malam yang pekat. Tapi bagi Aswatama, tindakannya adalah sebuah pembelaan atas apa yang dia anggap sebagai pembalasan terhadap taktik Pandawa dalam peperangan yang berhasil membunuh ayahnya Dorna, kata Bram. Jadi pengkhianat adalah sebuah kata yang relatif, tanyaku. Bisa repot kalau kita selalu menggunakan relativitas sebagai justifikasi. Seperti juga kata pahlawan, kata Bram. Banyak sekali orang-orang yang diangkat menjadi pahlawan di masa Orde Baru ini, yang mungkin suatu hari bisa saja dipertanyakan apa betul mereka memang berjasa dan berkontribusi. Tetapi kau benar, dalam perjuangan definisi antara pahlawan dan pengkhianat harus jelas. Suatu hari pahlawan atau bandit tak boleh hanya ditentukan karena kekuasaan rezim. Aku terdiam. Aku hanya ingin kau paham, orang yang suatu hari berkhianat pada kita biasanya adalah orang yang tak terduga, yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai punggungmu, kata Bram lagi. Barulah aku menyadari bahwa Bram sebetulnya bukan hanya kutu buku seperti yang dikesankan penampilannya yang santun, berkacamata, berambut ikal yang tersisir rapi, dan kemeja yang dimasukkan ke dalam. Penampilannya nyaris seperti anak priai. Tetapi ternyata dia seorang yang penuh strategi dan penuh keledakan. Dia tahu kapan harus menyimpan tenaga dan kapan bersiasat dan bergerak. Begitu asik mendengarkan berbagai pemikiran dan nasihat Bram, aku jadi tergagap ketika dia bertanya apa yang menyebabkan aku memutuskan belajar di Yogyakarta. Aku merasa belum siap untuk membuka diri atau memuntahkan hal-hal yang emosional kepada seseorang yang karismatik ini. Dia ingin bertemu dan belajar dari orang-orang yang berdiskusi dengan pemikiran besar. Kinan akhirnya membantu menjawab. Dia mengaku tak tertarik mendaftar universitas di Jakarta meski orang tuanya sudah pindah ke sana. Kinan menyambung. Bram memandangku, seperti menahan serangkaian kata-kata yang siap muntah dari mulutnya. Kenapa tak tertarik kuliah di UI? Aku tak tahu mengapa aku tak tertarik. Aku tak menjawab. Tetapi aku ingat aku malah bercerita tentang Asmara yang pasti akan memilih menempuh pendidikan di Depok. Apa yang kita peroleh di ruang kuliah dan kampus tak akan cukup, kata Bram seperti mencoba menahan diri. Di kampus kita hanya belajar disiplin berpikir, tetapi pengalaman yang memberi daya dalam hidup adalah di lapangan, katanya. Sebelum kami berpisah, aku merasa harus mengucapkan sesuatu yang belum pernah aku utarakan
kepada siapapun selain keluargaku. Namanya Ibu Ami. Dia guru bahasa Indonesia kelas 5 SD di Solo. Salah satu SD yang cukup besar, kataku dengan lirih saat kami sudah bergerak ke pintu kos. Bram menatapku. Kali ini dia kelihatan sabar. Dialah salah satu orang yang membuat aku semakin mencintai sastra selain ibu dan bapak. Dialah yang memperkenalkan kami pada puisi-puisi Amir Hamzah, Hairil Anwar, Rendra dengan membacakannya di depan kelas. Dia juga mendiskusikan beberapa karya balai pustaka atau sastra dunia. Beliau membacakan lengkap dengan suara tokoh-tokohnya. Kami semua seperti tersihir setiap kali dia membacakan kisah kemiskinan si yatim piatu Oliver Twist di masa revolusi industri di London. Atau kadang-kadang dia akan memilih bercerita bab pertama, Genderang Perang dari Wamena, karya Joko Lelono. Meski kami masih di sekolah dasar, Ibu Ami tahu betul cara membangun gelora kami terhadap karya-karya sastra yang dibacakannya. Kinan dan Bram menatapku, menanti kalimat berikutnya yang sudah pasti bernada murul. Suatu hari Ibu Ami menghilang begitu saja. Semula kami mengira beliau sakit, tapi dia tak pernah datang. Tiba-tiba begitu saja kepala sekolah mengumumkan penggantinya, Bapak Hardi yang tinggi, berkumis, dan tak pernah tersenyum. Kami tak mau Pak Hardi, kami ingin Ibu Ami kembali. Kami tidak mau belajar awalan dan akhiran dan imbuhan belaka. Kami ingin mendengarkan cerita selanjutnya dari buku-buku Joko Lelono dan Charles Dickens. Berbondong-bondong kami mendatangi kepala sekolah. Jadi sejak kecil kamu sudah mempunyai jiwa aktivis. Kinan menyela sambil tersenyum. Itu karena letupan rame-rame saja. Kami merasa so senior. Kepala sekolah hanya mengatakan bahwa beliau pindah keluar kota. Kami tak percaya karena tak mungkin Ibu Ami yang baik hati itu, yang selalu membacakan cuplikan cerita sastra dunia di depan kelas itu, pergi begitu saja tanpa pamit. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia mendadak saja dicerabut dari kami. Malam-malam aku mendengar bisik-bisik bapak dan ibu. Asmara juga mengatakan ayah dari temannya ada yang begitu saja dipecat dari tempatnya bekerja. Lalu dia menganggur. Aku mencoba menahan diri untuk tidak emosional dan perlahan menceritakan bahwa belakangan aku mendengar peraturan bersih diri dan bersih lingkungan yang sudah diperkenalkan lebih dahulu di Jakarta dan kini diterapkan di seluruh Indonesia. Siapa saja yang orang tuanya atau keluarganya pernah menjadi tahanan politik yang berkaitan dengan peristiwa 1965 tak diperkenankan bekerja yang berhubungan dengan publik. Ibu Ami jelas seorang guru, dan mereka khawatir sekali kami akan dijejali pemikiran komunisme rupanya, kataku. Sejak itu aku justru jadi penasaran. Apa arti 1965? Mengapa tahun itu menjadi sebuah titik yang penting betul bagi pemerintah saat itu? Aku bertanya pada bapak yang saat itu bekerja di Harian Solo. Karena saat itu aku masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Bapak mencoba memberi semacam perspektif yang netral, tapi tidak manipulatif seperti yang tertera pada sejarah resmi yang kita pelajari. Setelah aku duduk di SMP, aku mendengar kabar dari beberapa kawan bahwa Ibu Ami pindah ke kota lain karena ayahnya dulu adalah PKI yang dieksekusi pada tahun 1965. Ada yang menceritakan ayahnya dilempar ke Bengawan Solo bersama ratusan mayat lainnya yang juga dibunuh. Itulah kali pertama aku mendengar tentang pembunuhan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Semakin banyak aku mendengar berbagai cerita yang sama sekali tak pernah tertera di buku sejarah, apalagi di media, semakin aku menyadari betapa buruknya situasi kehidupan di negeri ini. Aku berhenti sejenak. Terdengar suara jangkrik dari luar jendela kecil kamar kos Bram yang terbuka. Aku sudah lupa dengan waktu. Sejak peristiwa menghilangnya Ibu Ami, aku mengatakan pada Bapak bahwa aku tak bisa diam saja melihat keadaan seperti ini. Jawaban Bapak, itulah sebabnya kita dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kalimat Bapak melekat dalam diriku hingga kini. Itu kuartikan bahwa kita harus selalu mencoba berbuat sesuatu, menyalakan sesuatu, sekecil apapun dalam kegelapan di negeri ini. Bram mengangguk paham. Kau memilih tempat yang tepat di sini, Laut. Jakarta terlalu tertib dan tegang. Meski ini semua menjadi setahun lalu, aku merasa baru kemarin Bram menepuk bahuku dan menyatakan dia sangat ingin bertemu lagi denganku, walau tak harus di kampus. Setelah diskusi panjang malam itu, aku malah lebih sering bertemu dengan Bram, Kinan, Sunu, Alex, Daniel, Tama, Julius, Widi, dan Dana di Gang Rode, tempat Bram dan beberapa kakak kelas lainnya berdiskusi dan merancang strategi unjuk rasa. Sunur pohon beringin yang melindungi rumah Seyengan itu tetap tak menghalangi keramaian markas kami. Motor butut milik Sunu yang kupinjam siang itu kuparkir di samping. Menghindari keriuhan beberapa orang yang keluar masuk melalui pintu depan. Kulihat Sunu, Narendra, dan Dana yang dibantu beberapa mahasiswa berberes kamar-kamar depan. Menyikat lantai, membersihkan meja, sementara Kinan dirubung beberapa anak muda. Menilik dari rambut mereka yang tak kenal pisau cukur, aku menduga mereka adalah seniman Taraka. Kumpulan perupa Yogyakarta yang selama ini berkarya dengan teknik cukil kayu dan diam-diam hasilnya sudah menghiasi beberapa kulit muka buku-buku yang diedarkan di bawah tanah. Kinan segera memperkenalkan 3 seniman itu kepadaku dan mengalamatkan aku sebagai aktivis Winatra yang berbakat menulis. Sedangkan para seniman Taraka yang diperkenalkan kepadaku adalah Abiasa, Hamdan Murad, dan Coki Tambunan. Rupanya tembok busuk itu akan dilukis mural oleh para seniman Taraka. Abiasa, Hamdan Murad, dan Coki Tambunan memandang dan mengelus-elus tembok yang busuk itu, seolah itu adalah sehelai kain sutra yang panjang melambai. Aku semakin kagum pada Kinan. Sudah jelas kami tak punya dana kecuali menyediakan bahan cat saja. Tetapi ketiga seniman itu dengan senang hati menggunakan tembok itu sebagai kanvas mereka. Aku sudah pernah mengenal beberapa karya seniman Taraka yang lebih senior daripada ketiga seniman ini. Aku senang sekali mendengarkan ide mereka untuk membuat mural para tokoh seni atau politik dan perjalanan hidup mereka. Jadi tembok sebelah kiri ini adalah jatah Abiasa, kata Coki si gondrong menjelaskan. Aku akan mengisi tembok yang berjendela dengan melukis beberapa tokoh yang memberi inspirasi. Sedangkan satu tembok besar di ruang diskusi ini adalah jatah Anjani. Dia si pendongeng ulung dan akan memperlakukan tembok ini seperti panel komik. Anjani? Coki menunjuk ke belakangku. Ketika aku membalikkan tubuh, seorang perempuan bertubuh kecil dan liat dengan rambut diikat menjadi satu dan poni yang menutup dahinya tengah membawa beberapa kaleng cat dan kuas. Aku buru-buru menghampiri dan berniat membantu membawakan kaleng cat dari tangannya. Sebuah upaya yang sia-sia. Dia mengibaskan lengannya menandakan bisa mengurus dirinya sendiri. Setelah kaleng-kaleng itu diletakkan, dia menyodorkan tangannya padaku. Hai, aku Anjani. Dia tersenyum.
Giginya bagus sekali, putih bersih. Lalu muncullah sang pipit itu. Tanganku menggenggam tangannya dengan erat dan seketika terpaku. Dari mulutku terdengar geremengan bodoh. Aku ingin menyebut namaku, tapi macet di kerongkongan.